Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Mari kita beri apresiasi untuk rekan-rekan kita yang melayani Tuhan. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di atas, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Apa kabarnya? Mari, God is good all the time. Boleh salam kiri kanan, sampaikan God is good all the time. Semuanya baik-baik saja? Amin. Saudara, hari ini saya seringkali melihat banyak orang yang seringkali terlihat baik-baik saja. Bahkan bukan hanya baik-baik saja, tapi sangat baik terlihat. Saudara paham terlihat? Misalnya, terlihat di media sosialnya senang. Ini liburan kemana-mana gitu ya. Kelihatannya baik-baik saja. Dia bisa liburan ke berbagai tempat, berbagai kota. Kayaknya baik. Ada yang menampilkan keluarga yang baik-baik. Saudara, di media sosial pasti kita lihat yang baik-baik saja kan? Bahkan yang sangat baik. Kelihatan harmonis keluarga ini. Seringkali kita juga melihat mereka baik-baik saja, saudara. Kemudian selain baik-baik saja, captionnya dikasih caption yang rohani. Tapi bagaimana sesungguhnya di dalam hati kita? Orang bisa melihat kita baik-baik saja, tapi dalam hati siapa tahu. Amin. Saya banyak melihat orang kayaknya ini baik-baik saja. Keluarganya bahagia. Tapi ternyata orang ini setiap malam tidak bisa tidur. Orang yang profesinya bagus, kerjaannya bagus. Dia ngomong sama saya, kalau malam saya sulit tidur. Bagi saya, kita lebih susah hidup. Dia lebih bahagia, tapi dia susah tidur. Betul kan, banyak terjadi. Ada orang di luarnya kelihatannya ini bisnisnya sukses, berhasil. Dimintain lagi terus sumbangan. Tapi sebenarnya aku susah, utang banyak. Nah saudara, siapa yang tahu? Ini semuanya kelihatan baik-baik saja kan. Teman-teman yang tampilkan cantik, ganteng, worshipnya bagus, main musik bagus. Tetapi di dalam hati siapa yang tahu? Nah hari ini Alkitab memperkenalkan kita pada sesosok tokoh yang juga tampaknya baik-baik saja. Tetapi ada masalah yang besar yang mereka alami. Yuk kita lihat. Kita akan belajar tentang kisah Naaman. Oke, kita baca ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Naaman Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan ada seorang tokoh yang bernama Naaman. Nah, saudara, Naaman ini gelarnya banyak, dikatakan di sini seorang yang terpandang, seorang yang sangat disayangi, seorang yang memberikan kemenangan. Nah, kalau kita menggambarkan Naaman ini seperti seorang panglima perangnya kerajaan Aram atau Syria atau Suriah hari ini. Jadi dia adalah orang yang hebat. Kalau boleh dikata, dia ini adalah jenderal bintang 5, saudara. Kalau di Indonesia, mungkin kalau kita belajar sejarah, kita kenal ada namanya Jenderal Sudirman. Ini orang hebat. Atau kita tahu misalnya di Amerika ada namanya George Washington. Seorang jenderal juga yang hebat. Kalau saudara tidak bisa belajar sejarah, saudara mungkin menganggap bahwa Naaman ini seperti Rambo gitu ya. Tahu ya Rambo ya. Kalau nonton Netflix saudara tahu ini Rambonya. Nah saudara, dia adalah seorang panglima perang yang terkenal di kawasan itu pada waktu itu. Boleh dibilang kalau dimasuki di dalam toko-toko terkemuka, dia masuk salah satu daftar toko terkemuka di kawasan tersebut. Kalau hari ini Naaman hidup barangkali, pasti saya yakin dan percaya,
followersnya di Instagram, di TikTok itu pasti jutaan, saudara. Karena dia seorang tokoh yang sangat terkenal sekali, saudara. Namun kita melihat di balik tokoh yang terkenal ini yang nampaknya bahagia, yang kelihatannya baik-baik saja, bahkan sangat baik. Ada sesuatu yang merusak kehidupannya. Dikatakan di sini ada kata tetapi. Tetapi. Nah, saudara, tetapi ini kata yang kecil, saudara. Ini kata hubung. Tapi kata tetapi ini merubah hidup Naaman. Tetapi dikatakan ia sakit kusta. Saudara tahu sakit kusta itu? Nah, saudara, sakit kusta ini mengubah hidupnya. Next slide, tadi udah lihat. Saudara, ini sebuah tokoh yang hebat ya. Ada seorang bernama Christopher Reeve. Dia adalah pemeran Superman. Maka saya kasih judul ketika Superman tidak bisa terbang. Saudara, kita lihat ini orang yang ganteng. Orang yang kaya. Orang yang terkenal pada masanya. Dia memerankan seorang tokoh Superman yang bisa terbang. Yang menaklukkan kota-kota yang besar. Tetapi saat itu dia mengalami kecelakaan dan dia harus lumpuh dari pinggang ke bawah. Sehingga dia menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Apapun ceritanya. Tapi faktanya dia mengalami kelumpuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Faktanya Naaman adalah seorang penderita kusta. Penderita kusta itu adalah, penyakit kusta itu adalah salah satu penyakit yang ditakutkan pada masa dulu. Kalau masa sekarang kita anggap sebagai mungkin seperti AIDS-nya itu ya. Nah, kalau Alkitab ngomong penyakit kusta itu, kalau orang yang menderita penyakit kusta dia harus pakai baju compang-camping, ketika dia lewat dia harus ngomong najis, supaya apa? Supaya semua orang dengar dan orang itu menghindar. Karena tidak ada orang yang mau dekat dengan orang yang kusta, saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini kusta itu menjadi masalah hidup dan mati. Tidak ada obat yang bisa mengobati sakit kusta kecuali mukjizat yang terjadi. Jadi di balik jubah perang yang hebat Naaman ini, itu ada kulit yang melepuh, kulit yang mulai membusuk. Kita melihat di luar dia begitu hebat sekali, saudara. Tapi di dalam kita tidak tahu. Dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia bercermin dan dia melihat satu hal yang tidak bisa dia ubah. Tubuhnya penuh dengan kusta. Dan ini mengubah seluruh kehidupan Naaman. Saudara, hari ini bagaimana dengan kita? Seringkali kita tampil di luar itu bagus. Tapi kita menyimpan kusta di dalam diri kita. Itulah dosa yang mengerikan. Dosa yang mungkin kita sembunyikan sampai hari ini. Atau kita mengalami rasa insecure, rasa tidak aman. Mungkin ada ikatan masa lalu kita, kepahitan masa lalu kita. Nah, saudara, kisah ini bukan kisah tentang bagaimana seorang jenderal besar. Tapi kisah ini tentang bagaimana Tuhan mengubahkan orang yang mau berani dengan jujur datang kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat, kita perlu jangan mengabaikan suara kecil di sekitar kita. Nah, saudara, Naaman ini adalah seorang jenderal besar. Tapi ironisnya, jalan kesembuhan bagi Naaman itu bukan di istana raja. Jalan kesembuhan bagi Naaman bukan melalui raja. Tapi jalan kesembuhan bagi Naaman itu melalui seorang hamba perempuan. Di sini dikatakan bahwa orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, secara manusia, seorang hamba perempuan ini, dia mengalami kepahitan hidup. Dia direnggut dari negerinya. Dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan kebebasannya. Dan dia menjadi seorang budak asing di negeri yang asing. Sudah perhatikan sikapnya. Ketika dia tahu Naaman itu sakit.
Ia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, saudara, kita lihat di sini. Saya yakin dan percaya, Naaman bukan orang tipe yang duduk diam saja ketika dia tahu penyakit dia. Dia pasti cari cara untuk mengobati penyakitnya. Segala upaya, segala cara pasti telah ditempuh Naaman untuk kesembuhan dia. Dia punya uang, dia punya kuasa, tapi semua itu tidak mampu. Ketika Naaman mau mendengarkan nasihat seorang budak perempuan, pasti dia sudah putus asa untuk mencari jalan untuk menyembuhkan penyakitnya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita melihat di sini seorang pria yang sangat berkuasa meminta pertolongan kepada seorang wanita yang sangat tidak berdaya. Wanita ini posisinya sangat rendah pada masa itu. Dia wanita, dia seorang anak, dia masih muda, dia orang asing. Nah, ini membuat wanita ini tambah inferior. Tapi seorang pria yang luar biasa harus meminta nasihat pada seorang budak perempuan ini. Dan ayat yang ketiga, saudara, satu ayat ini. Alkitab hanya memberikan satu ayat, tapi satu ayat ini, itulah yang mengubah hidup Naaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini kita melihat bagaimana wanita ini bisa bicara kepada Naaman, memberitakan kabar baik kepada Naaman. Wanita ini dia tidak presentasikan, dia tidak ikut pelatihan pengabaran Injil, dia tidak menghafal ayat-ayat Alkitab yang banyak. Tapi kita lihat, wanita ini memberitakan bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan Tuhanku. Hari ini, kita bukan bicara tentang wanita ini. Kita bicara tentang saudara dan saya. Bagaimana dengan kita menanggapi kebenaran? Wanita ini tahu kebenaran. Dan dia bisa memberitakan kebenaran itu kepada Naaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan apa yang kita lakukan dengan kebenaran yang kita tahu hari ini? Saudara, saya ada di tempat ini karena kita tahu kebenaran. Kita tahu tentang Injil itu. Kita tahu bahwa setiap hari banyak orang-orang yang hidupnya hancur tanpa Injil. Setiap hari kita lihat banyak orang-orang yang hidup dalam masalah mereka. Dan kita sudah percaya kepada Yesus dan kita tahu di mana kesembuhan itu ada, di mana pemulihan itu ada. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya membagikan kebenaran itu? Apakah itu sudah menjadi gaya hidup kita? Ketika kita melihat tetangga kita, mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, yang bergumul dalam hubungan keluarga, yang hidupnya penuh dengan beban, apakah kita memilih untuk diam? Ketika kita melihat rekan kerja kita mungkin berkata, dokter sudah berkata aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menyembuhkan penyakitmu. Apakah kita datang kepada orang tersebut dan kita hanya berkata, semangat ya? Apa kita berkata kepada mereka, saya percaya Tuhan sanggup akan menyembuhkanmu. Maukah engkau saya doakan? Sudah berapa banyak kita bisa mengatakan kalimat-kalimat demikian. Memberitakan bahwa Tuhan sang penyembuh itu. Tuhan yang akan memulihkan hidup mereka. Nah, sudah lebih jauh bagaimana dengan kita? Kita lihat saudara, sebenarnya wanita ini seharusnya dia bisa berkata kepada Naaman, kau sudah merampas kehidupanku, kebahagiaan, keluarga. Mungkin dia bisa menyimpan sakit hati, kepahitan. Mungkin dia berkata, rasakan, Tuhan sedang menghukum kamu. Nah saudara, tapi itu tidak dilakukan. Dia berbelas kasihan dan memberitakan kebenaran itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita? Bagaimana orang-orang yang kita tidak sukai? Apakah kita juga menunjukkan jalan kesembuhan kepada mereka? Nah saudara, kisah ini penting sekali. Bagaimana wanita ini, budak ini menunjukkan cara jalan kesembuhan kepada Naaman.
Saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Ia sering mengirimkan suara-suara di dalam kehidupan kita. Mungkin melalui pasangan kita, melalui anak-anak kita, melalui rekan kerja kita, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui teman-teman rohani di gereja ini. Atau bahkan Tuhan akan berbicara melalui orang-orang yang mungkin kita anggap tidak penting di dalam hidup kita. Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara. Masalahnya apakah kita cukup rendah hati untuk mendengar suara Tuhan. Itu masalahnya. Amin. Saudara, Naaman hampir kehilangan mujizat Tuhan. Karena dia lebih menghargai posisi, kedudukan, dan jabatannya. Saudara, dia datang kepada raja. Dan raja buat surat, membawa kehormatan. Tetapi kesembuhan tidak ada di sana. Kesembuhan hanya ada pada firman Tuhan. Pemulihan seringkali dimulai ketika kita berhenti melihat status diri kita, melihat kehebatan kita, dan mulai mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, lalu apa yang kita lakukan? Kita harus turunkan gengsi kita. Terima solusi dari Tuhan. Naaman hampir gagal bukan karena tidak ada jawaban dari Tuhan. Tapi Naaman tidak suka cara Tuhan menjawab. Ketika Naaman datang ke Israel, saudara, ia tidak datang langsung ke nabi, saudara. Dia datang kepada Raja Israel. Dia bawa surat dari Raja Aram. Kasih surat ke Raja Israel. Nah saudara, Raja Aram ini bukan memberi surat, bukan karena yakin Nabi Elia bisa menyembuhkan. Tetapi Raja Aram ini menggunakan tragedi Naaman untuk strategi politiknya. Saudara lihat ya, perhatikan. Raja Aram ini berpikir, kalau Naaman di sini, di Aram, dia sakit, kemudian dia mati. Maka negara-negara lain tahu, panglima perang Raja Aram sudah mati. Maka negara-negara lain akan menyerang Aram. Tapi kalau saya kirim dia ke Israel, ketemu raja, bawa surat. Surat itu dikatakan apa? Maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit. Saudara, strategi politik. Beban ini dibuang ke negara Israel, saudara. Dan Raja Israel langsung tiba-tiba beban besar itu datang ke pundaknya, datang ke negaranya Israel. Apa yang terjadi? Kalau ternyata Israel tidak bisa menyembuhkan Naaman ini, maka Raja Aram berpikir, kalau begitu kita bisa menyalahkan Israel. Bahwa Naaman mati di negara Israel. Dan kita akan menyerang Israel. Bahkan sekutu-sekutu akan bisa membantu menyerang Israel. Strategi perang. Hari ini sedang ada perang kan? Iran, Israel, Amerika. Banyak pikiran-pikiran saya ketika mikirkan, wah ini mungkin pikirannya sama. Strategi politik. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Ketika Raja Israel mendapat surat ini, saudara, apa yang ada di pikiran Raja Israel? Dia juga seorang politikus. Maka dia mendramatisir keadaan ini. Dia langsung koyakkan pakaiannya. Saudara, mengoyakkan pakaian. Bukan jadi pakaian koyak. Trend fashion kan pakaian koyak. Ini bukan. Saudara, mengoyakkan pakaian itu tanda apa? Tanda ketakutan. Tanda keputusasaan, saudara. Tanda tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berpengharapan. Nah saudara, itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Raja Israel. Ada tanda duka cita, dan dia mengatakan satu kalimat, Allahkah aku ini? Apakah aku ini Allah, bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang? Saudara lihat, manusia melihat masalah. Tapi Tuhan melihat masalah sebagai satu kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Maka di tengah kepanikan itu, berita ini tersebar ke seluruh Israel, termasuk didengar oleh Nabi Elisa. Maka Nabi Elisa berkata, next slide. Dia berkata, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang
supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita melihat di sini bagi Nabi Elisa, masalah ini bukan urusan politik. Masalah ini adalah urusan Tuhan. Akhirnya next slide. Elisa datang. Naaman datang. Nah, ketika Naaman datang menemui Nabi Elisa. Elisa tidak keluar menemui Naaman. Dia buka jendela, dia lihat, oh itu Naaman. Maka dia panggil hambanya yang bernama Gehazi. Gehazi, kamu keluar. Ngomong tuh sama Naaman. Pergi ke sungai Yordan. Celupkan diri 7 kali. Dan sembuh. Maka Gehazi ini pergi keluar. Dia ketemu Naaman. Dia kata, hei, kamu Naaman? Dia ngomong, Naaman kemudian lihat, Gehazi, iya. Elisa ngomong. Dia katakan, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Ingat, 7 kali. Bukan 5 kali. Bukan 6 kali. Bukan 2 kali. 7 kali. Hitung sampai 7 kali. Dan kamu akan sembuh. Kemudian selesai. Gehazi masuk hambanya. Nah saudara, Naaman marah. Dia pikir katanya, saya kan orang besar, orang hebat, seorang panglima. Masa ada penyambutan? Harusnya digelarlah karpet merah. Ini tamu VVIP datang situ ya. Kalau di gereja kan biasanya kan ada tamu VVIP duduk di depan. Di luar juga banyak gitu ya. Kalau pemerintah kan disambut tamu VVIP. Duduk depan. Makanya kadang-kadang di gereja ada disebut juga pejabat gereja. Saya juga aneh kadang-kadang ada pejabat gereja. Bukan hanya di luar ada pejabat gereja. Tapi ini tidak ada sambutan. Nah sudah Naaman pikir mungkin ada demonstrasi sedikit. Gitu ya. Ada demonstrasi. Ada sedikit atraksi, mungkin dia angkat tangan, goyang-goyang katanya itu kan. Digoyang-goyang gitu, seperti itu. Banyak kan? Kalau kalian mau heboh kan gitu biasanya kan. Ada hamba Tuhan juga yang bisa goyang, pakai jubah, pakai apa. Itu demonstrasi sedikit, baru senang. Ada sesuatu kan, teriak sedikit gitu kan. Ini tidak ada muncul apapun. Dia kecewa saudara, dia marah. Tidak ada seremoni, tidak ada doa yang panjang. Kemudian disuruh mandi di sungai Yordan. Saudara tahu sungai Yordan itu bukanlah sungai yang bersih. Hari ini juga bukanlah sungai yang bersih. Saya pernah bawa tim tur ke Israel, saya lihat sungai Yordan juga sungai yang airnya cukup keruh. Itu mungkin di tempat yang sudah bagus. Tapi kala itu sungai Yordan itu bukan sungai yang bersih, sungai yang keruh. Lumpur, nanti ada ikan lele. Masa saya harus ke situ? Nah saudara, masalahnya saudara, memang bukan tidak ada jawaban, tapi memang jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi Naaman. Ia datang dengan bayangan, ada pertunjukan besar, ada ritual saudara. Tapi Naaman sepertinya ngomongnya itu agak ketus gitu ya, seperti itu. Nah saya ingat, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ketika saudara pergi ke seorang dokter. Ada kan dokter spesialis. Ada dokter-dokter itu begitu ketus kan ngomongnya kan. Ketus, ngomongnya singkat, kurang banyak ngomong. Kamu nanya dimarahin gitu ya. Ini ada dokter juga. Tapi ini dokter yang baik, ramah. Ya dimarahin. Ini dokter-dokter ramah di gereja kita ini. Tapi kamu kan tetap pergi ke sana. Betul kan? Karena apa? Dokter ini jago loh, ahli loh. Pasti sembuh. Walaupun kesel kita, walaupun kadang-kadang kena marah. Kita datang. Nah sekarang engkau mau kenyamanan atau kesembuhan? Nah, itu pertanyaannya. Nah Naaman di sini, dia tahu sungai Yordan itu tidak seindah dibilang sungai-sungai yang ada di Damsyik. Kalau lu suruh saya cuma mandi, saya bisa mandi di rumah. Di daerah Damsyik sungainya bersih, airnya bening. Naaman marah dan Alkitab mencatat dia mau pergi dengan panas hati. Bayangkan, dia sudah bawa dirinya ini hidup dan mati, tapi sudah dapat resep kesembuhan,
Tapi dia mau memilih untuk tidak mengikuti. Kesombongan hampir menghalangi ketaatannya. Saudara, bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Seringkali kita sudah mencoba datang ke gereja, tapi kita tidak diperlakukan dengan apa yang kita harapi. Banyak kan non datang gereja kecewa karena rasanya saya datang gereja harusnya disambut dong. Tapi pas datang gereja tidak ada yang nyapa satupun. Datang sendiri, pulang sendiri, tidak pernah disapa. Duduk sendiri. Saudara datang ke gereja, apa yang saya dapatkan? Waduh, khotbahnya panjang. Saya tidak dapat apa-apa dari khotbahnya. Saudara mulai kecewa. Lalu pertanyaannya, next slide. Saudara, ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, apakah kita membiarkan kekecewaan kita itu menutup semua yang Tuhan ingin dan mau kerjakan di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita bisa berkata, kita mau dengar apapun resep dari Tuhan itu. Dan kalau Tuhan berkata Tuhan mau, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Saudara, banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak mau bekerja. Tapi cara Tuhan itu terlalu sederhana bagi kita. Kita ingin mukjizat yang besar. Kita ingin pengalaman yang spektakuler. Kita ingin doa yang panjang, doa yang besar. Tapi Tuhan berkata, kita harus percaya hal yang sederhana. Ampuni. Apakah itu sudah mengampuni orang lain? Tuhan ngomong bertobat. Apakah kita sudah bertobat? Tuhan ngomong taati firman Tuhan. Apakah kita sudah taati firman Tuhan? Tuhan ngomong kasih sesamamu. Apakah kita sudah mengasihi? Saya selalu mengutip perkataan dari Mark Twain, seorang penulis dari Amerika. Dia ngomong begini, yang membuat saya susah bukan kata-kata yang sulit dalam Alkitab. Yang membuat saya susah itu adalah kata-kata yang mudah dalam Alkitab. Tapi sulit kita lakukan. Tuhan berkata, ampunilah. Tapi kita mengampuni itu sulit. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Tapi kita mengasihi itu sulit. Tuhan berkata, jangan berbohong. Berbohong tidak perlu didefinisikan lagi. Kita semua ngerti yang namanya berbohong. Tapi kita pun kadang-kadang sulit untuk melakukan. Nah saudara, Tuhan itu membuat segala sesuatu itu sederhana. Tapi manusia mempersulitnya. Orang Indonesia sering ngomong kan, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah gitu ya. Tapi Tuhan ingin mempermudah. Dalam Alkitab ketika penjaga penjara zaman Rasul Paulus itu berkata, apa yang harus saya lakukan agar selamat? Maka jawabannya sederhana, percaya kepada Tuhan Yesus maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Injil itu sederhana. Alkitab mengatakan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sederhana, saudara. Seringkali manusia itu tidak mau yang sederhana. Dan saya ingin mengatakan bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena metode. Tapi kesembuhan terjadi karena ketaatan pada firman Tuhan. Bukan karena sungai Yordannya, bukan karena air sungai Yordannya. Tapi karena ketaatan kepada firman Tuhan, bukan pada tempatnya, bukan pada caranya. Banyak orang pengen dibaptis di sungai Yordan kan. Ya sama aja sih. Di sini lebih bersih. Kesembuhan itu, pemulihan itu datang dari firman Tuhan. Maka terakhir, next, dikatakan bahwa ketaatan yang tuntas itu membawa kepada hidup. Nah setelah pergumulan itu, Naaman hampir tidak jadi. Maka ada seorang hamba lagi. Nah kali ini ada hamba dari Naaman. Saudara perhatikan, pegawai Naaman, hamba. Perhatikan, saya melihat kisah ini saya kaget saudara. Ternyata suara yang menyelamatkan Naaman itu bukan suara pendeta. Suara yang menyelamatkan Naaman itu bukan suara orang penting, suara raja. Tapi suara yang menyelamatkan Naaman itu suara apa? Seorang budak, seorang hamba. Hamba yang pertama. Yaitu hamba orang Israel, dari Israel, tawanan perang. Betul kan ngomong, ini hamba istrinya. Yang kedua itu hambanya dari Elisa yang ngomong kan. Yang ketiga, ini hamba Naaman sendiri ngomong. Hebat ya, hamba-hamba ini luar biasa. Berapa banyak kita kadang-kadang kurang dengar orang-orang sederhana. Dan hambanya ini pikir pakai logika. Logika sederhana. Dia ngomong, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar naik ke atas gunung.
Pasti dicari. Kasih duit 10 miliar untuk kesembuhan. Pasti dikasih. Tapi dikatakan, ini kan disuruh lakukan hal yang sederhana. Masa kamu tidak mau? Nah saudara, saya melihat hamba-hamba ini sangat baik. Karena mereka dekat sama Naaman. Sudah tahu mereka adalah orang-orang yang paling itu merasakan dampak dari kusta Naaman. Bukankah mereka setiap hari melayani Naaman? Saya ingin mengatakan bahwa dosa kita sebenarnya juga punya dampak kepada orang-orang terdekat dengan kita. Nah ini pegawai Naaman ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Naaman. Saudara, dia setiap hari mengalami dampak dari kustanya Naaman. Setiap hari mereka yang melihat luka kusta Naaman ini. Setiap hari mereka yang memberi makan Naaman dan dekat dengan Naaman. Setiap hari mereka membalut luka Naaman ini. Mereka yang cuci baju bekas Naaman ini. Saudara, mereka terdampak dan mereka berpikir, kalau Naaman ini bisa berubah, maka kami akan menjadi lebih baik. Saudara, hari ini saya ingin mengatakan bahwa dosa kita juga berdampak kepada orang-orang sekitar kita. Tanyakan kepada pasanganmu. Tanyakan kepada anak-anakmu. Saudara, pastilah mereka ingin kita juga berubah hidup kita. Hari ini kita melihat, saudara, akhirnya Naaman mendengar, next slide. Dan dia ambil keputusan. Dikatakan maka turunlah ia. Dia mulai turun, saudara. Alkitab mengatakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan ketika kita tidak merendahkan hati kita. Ketika kita merendahkan diri, turun ke tempat yang rendah, kita akan baru bisa merasakan tangan Tuhan itu bekerja. Saudara, bayangkan air sungai Yordan itu begitu dingin, keruh, tidak nyaman. Mungkin dalam hatinya Naaman berkata, gila ini harus 7 kali lagi. Tapi ia turun, saudara. Ia turun. Nah saudara, berapa lama pun kamu pergi ke gereja, kalau kita tidak mau melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Kita tidak mengalami pemulihan dari Tuhan. Perubahan tidak akan terjadi sampai kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, akhirnya Naaman ini turun. Dia turun. Dia bawa masuk. Depan ini semuanya pegawai-pegawainya, tentara-tentara, anak buahnya. Anak buahnya memberi semangat. 7 katanya, ayo turun. 7 kali ya, 7 kali dia bilang ya. Ini Naaman ini turun 1 kali. Dia berpikir dalam hatinya, aduh ini gara-gara istriku. Istriku suruh aku turun. Kalau enggak sembuh, saya pecat semuanya. Dia keluar. Dia lihat, buka. Masih belum sembuh, saudara. Pegawainya bilang, 6 kali lagi. Kan di seberangan ngomong, turun. Akhirnya dia turun. Dia pikir lagi, aduh nanti di foto-foto lagi. Bisa viral nih di TikTok. Dia naik. Saudara, ternyata belum sembuh masih. 3, ke-4, ke-5, ke-6. Wah, senang semua yang di luar, yang melihat anak buahnya ini tentara senang. Mereka berkata, one more times. Wah, kasih semangat gitu ya. Saudara, kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu bisa kasih kita semangat. Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami mukjizat. Itu karena ada orang-orang yang di sekitar kita yang memberi semangat. Oh, doa sekali lagi kan. Doa ibu, doa hamba Tuhan, rekan-rekan seiman itu bisa memberi kita semangat. Lalu papa mama mertua saya mengenal Yesus setelah kurang lebih 10 tahun kami doakan. Coba kalau kami berhenti di tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Mereka mungkin tidak mengenal Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara mengalami Tuhan. Saya tahu Tenia Suento doa sama Tuhan. Tahun ke-12 Tuhan kasih.
Ada juga beberapa rekan-rekan kita yang mengalami kehamilan, ada Risna, Verina. Karena saya pikir, waduh ini udah dapat gitu. Doa. One more times. Mungkin doa dari rekan-rekan kita, sahabat kita, itu mau menjadikan dorongan dan membuat mukjizat itu bisa terjadi. Akhirnya, Naaman turun untuk ketujuh kalinya. Dia turun, sebenarnya aku ini malu katanya. Tapi aku pengen sembuh, aku pengen pulih. Aku rindu, aku bisa kembali ke rumah menjadi seorang papa bagi anak-anakku. Aku tidak ingin istriku jadi janda. Aku ingin mengalami pemulihan, kesembuhan itu. Nah, saudara, dia berpikir, akhirnya dia beranikan diri. Dia takut, ini titik penentuan. Kalau 7 kali tidak sembuh gimana? Malu, ini seorang jenderal perang loh. Tapi tidak sembuh. Akhirnya dengan keberanian dia turun, kemudian dia naik. Ketika dia lihat, maka Alkitab berkata, lalu pulihlah tubuhnya. Kembali seperti tubuh seorang anak. Wah, dia senang sekali, saudara. Ternyata dia mengalami pemulihan dan kesembuhan itu. Pegawainya semua tepuk tangan. Kita tepuk tangan yuk untuk Naaman. Dia lihat lukanya. Yang kemarin di sini ada luka, di siku ada luka. Tiba-tiba tidak ada lagi. Di kirinya juga tidak ada lagi. Tangannya yang susah digerakkan. Sekarang udah bisa bergerak kembali, saudara. Dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Dia berkata, aku bersih, aku bebas. Saudara. Dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dia berkata, sekarang aku tahu tidak ada Allah selain di Israel. Dari orang kafir tidak percaya, dia jadi percaya kepada Tuhan. Karena mukjizat yang terjadi. Saudara, inilah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya kita mengalami pemulihan. Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan ingin mengubah hidup kita. Sehingga kita mempunyai identitas yang baru dari Tuhan. Slide terakhir. Saudara, kisah ini bukan sekedar kisah tentang orang sakit disembuhkan. Kisah ini bukan sekedar kisah motivasi supaya kita rendah hati. Tapi kisah ini menunjuk sesuatu yang lebih besar. Saudara, Naaman harus turun ke sungai Yordan untuk dibasuh dari kustanya. Tetapi berabad-abad kemudian ada seorang pribadi yang jauh lebih besar dari Naaman, jauh lebih mulia dari Naaman. Ia juga turun ke sungai Yordan. Dialah Yesus Kristus. Tapi ada perbedaan yang sangat besar. Naaman turun sebagai orang berdosa untuk menjadi bersih. Tapi Yesus turun sebagai pribadi yang tidak berdosa untuk mengambil tempat kita yang berdosa. Maka saya katakan, kita ini lebih berdosa dari apa yang pernah kita bayangkan. Saudara bisa ceritakan dosa-dosamu, tapi saya tahu kalau saudara lihat dalam diri saudara, kita ini lebih berdosa dari yang orang bayangkan. Tapi puji Tuhan, kita juga lebih dikasih daripada yang dapat kita bayangkan, saudara. Oleh Yesus. Yesus tidak perlu dibaptis, tapi dia mau dibaptis. Dia mau ngajarin kita sesuatu, bagaimana merendahkan hati. Dan puncaknya Yesus mati di atas kayu salib. Dia menanggung kusta dosa kita semua. Naaman membawa emas perak untuk membeli kesembuhannya. Tetapi Yesus memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Dia sendiri telah membayar harganya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini bagaimana dengan saudara? Apa respon kita? Jangan pulang dengan hati yang sama. Saudara, jangan berhenti pada celupan yang ke-6. Ketika Tuhan berkata 7 berarti 6 tidak cukup. Ketaatan yang setengah tidak akan membawa mukjizat apapun dalam hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh taat, maka Tuhan bukan hanya menyembuhkan kita, memulihkan kita, tapi Dia memberikan kita hidup yang baru.